Selamat berjumpa anak-anak, kita kembali belajar pada hari ini meskipun masih secara virtual, tapi Ibu berharap kita semua ada dalam kondisi sehat dan kalian tetap semangat. Hari ini kita akan belajar tentang materi teknologi ramah lingkungan. Coba kalian perhatikan dua gambar ini. Apakah keduanya sama ataukah ada perbedaannya? Manakah yang ramah lingkungan? Ya, mari kita akan bahas materi tentang teknologi ramah lingkungan. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama yaitu kalian dapat menjelaskan apa itu teknologi ramah lingkungan. Yang kedua, kalian dapat memberikan contoh produk teknologi ramah lingkungan. Dan yang ketiga, kalian dapat menganalisis proses produk teknologi ramah lingkungan. Apa itu teknologi ramah lingkungan? Kalian sudah belajar tentang bioteknologi sebelumnya. Ya, bahwa teknologi itu adalah proses untuk menghasilkan produk atau jasa yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Ya, jadi teknologi ramah lingkungan adalah proses untuk menghasilkan produk atau jasa yang tentunya tidak merusak lingkungan. Dan teknologi ramah lingkungan ini memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Dan produknya itu tidak menghasilkan limbah yang membahayakan bagi lingkungan. Apa saja contoh produknya? Kita akan lihat satu persatu. Ada yang di bidang energi, ada di bidang transportasi, ada yang di bidang lingkungan, dan ada yang di bidang industri. Ini adalah beberapa gambar ya, contoh dari produk-produk bioteknologi. Ya. Di sini ada gambar kincir air, ada gambar biopori, ya, ada gambar sepeda dengan menggunakan energi cahaya matahari, menggunakan panel surya, dan ini adalah gambar kincir angin. Ya, untuk pertemuan hari ini kita khusus akan membahas tentang contoh-contoh produk teknologi ramah lingkungan di bidang energi. Kita akan lihat satu persatu produknya. Ya. Kita melihat di sini adalah tentang proses pembuatan biogas. Ya, biogas berarti dalam bentuk gas, dan gasnya ini berasal dari bio. Bio itu artinya makhluk hidup. Jadi gasnya dihasilkan dari makhluk hidup. Nah, dari makhluk hidup itu apanya yang digunakan? Ya, di sini dicontohkan adalah kotoran dari hewan, ya, kotoran hewan. Contohnya adalah kotoran hewan sapi. Ya, jadi kotoran hewan sapi ini dimasukkan ke dalam tangki, ya. Kemudian di sini diproses, yaitu melalui proses fermentasi. Fermentasi itu proses di mana ada dalam kondisi ruangan yang tertutup dengan rapat, ya, karena prosesnya tidak menggunakan oksigen. Jadi secara anaerob. Ya, di sini diaduk, ya, kemudian akan terpisah, ada dalam bentuk gas, akan dihasilkan biogasnya, dan ini limbah biogasnya nanti
akan ditampung pada wadah dan bisa dijadikan sebagai pupuk organik. Sedangkan gas yang dihasilkan, itu gas metana, ini akan dialirkan melalui pipa, ya. Kemudian di sini ada tempat penampungan gas. Gasnya kemudian akan dialirkan melalui pipa untuk keperluan yang menyalakan kompor, untuk keperluan rumah tangga, untuk memasak, kemudian untuk dialirkan sebagai energi listrik, ya, dan juga sebagai bahan bakar mesin. Ya, jadi di sini terlihat ya pada skema prosesnya, yaitu biogas ya sebagai energi, dengan ini adalah prosesnya, ya. Berikutnya adalah listrik tenaga surya. Jadi di sini memanfaatkan sinar matahari. Kita tahu energi matahari adalah energi yang akan lama sekali habisnya, ya. Nah, di sini energi panas matahari dimanfaatkan ya menggunakan panel surya, disimpan, kemudian akan diubah menjadi energi listrik, di mana energi listriknya ini akan digunakan untuk keperluan manusia, ya, untuk penerangan, untuk menggerakkan alat-alat elektrik, ya, yang digunakan untuk keperluan manusia. Oke, berikutnya adalah pembangkit listrik tenaga bayu atau angin, ya, bayu itu angin. Sidrap ini adalah daerah di Sulawesi Selatan, ya. Ternyata Indonesia memiliki pembangkit listrik tenaga bayu, dan ini merupakan kemajuan ya di Indonesia berkaitan dengan energi, pemanfaatan sumber daya alam yang dapat diperbarui, yaitu angin, digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga bayu. Dan apa yang sudah dibangun di Indonesia berkaitan dengan pembangkit listrik tenaga bayu ini adalah merupakan hasil yang terbaik di Asia. Ya, Indonesia sedang mengembangkan banyak teknologi ramah lingkungan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Oke, berikutnya adalah PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Di sini air sebagai sumber daya alam yang terbarukan, ya, atau yang dapat diperbaharui, ini bisa dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin, ya, untuk menggerakkan turbin. Kemudian di sini akan menghidupkan generator, ya, dan kemudian energinya akan ditransformasi menjadi energi listrik. Ya, jadi di sini teknologi ramah lingkungan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Oke, produk berikutnya adalah energi tidal. Ini prinsipnya sama dengan pembangkit listrik tenaga air. Cuma ini kalau tadi airnya adalah sumber air tawar, ya, seperti sungai atau waduk, ya. Kalau ini airnya adalah air laut, itu memanfaatkan pasang surut air laut. Ya, aliran air laut ini menggerakkan turbin, ya, kemudian ada generator yang akan mengubah energi menjadi energi listrik, dan
Listrik ini bisa digunakan untuk berbagai macam kebutuhan manusia. Oke, demikianlah pembahasan kita tentang teknologi ramah lingkungan yang produknya berkaitan dengan energi. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas produk teknologi ramah lingkungan pada bidang yang lainnya. Semoga apa yang kita pelajari bersama hari ini bermanfaat dan bermakna, dan ini memberikan dorongan semangat bagi kita untuk mempelajari lebih banyak lagi, lebih dalam lagi tentang teknologi ramah lingkungan. Berbagai sumber bisa kalian baca, pelajari ya, karena sekarang terbuka ya untuk bermacam informasi, kita bisa memilahnya ya, memilih dan memilahnya untuk kita bisa belajar memiliki wawasan yang lebih luas lagi tentang teknologi ramah lingkungan. Terima kasih, sampai berjumpa kembali.